Bab 4333. Kamu sangat menginginkan kekuatan suci ini. Kalau tidak, jika kamu salah langkah, kamu akan jatuh ke jalan iblis dan tidak akan ada jalan untuk kembali, kata roh pedang penyangkal iblis dengan marah. Terima kasih telah mengingatkanku, aku akan memikirkannya. Erikin terdiam dan memutar kelopak matanya. Roh pedang penyangkal iblis ini, apakah kekuatan pemikirannya terlalu kaya? Teknik membakar darah dan dia bisa berpikir untuk jatuh ke jalan iblis dan dia hampir tidak bisa berkata-kata. Ngomong-ngomong, karena kamu ingin berbicara, izinkan aku bertanya sesuatu, di mana klan iblis yang dipenjara di ruang pulau darah? Erikin mengganti topik pembicaraan. Dia jatuh ke pulau darah dan menyelamatkan tetua Yuan dan yang lainnya, tetapi klan iblis lainnya masih terjebak di dalam. Pada akhirnya, ruang pulau darah menghilang dan bergabung menjadi roh pedang penyangkal iblis. Erikin tidak tahu apakah mereka hidup atau mati dan apakah mereka masih berada di dalam roh pedang penyangkal iblis atau tidak. Apalagi kultivasi orang-orang ini semuanya baik-baik saja, jika bisa digunakan untuk diri sendiri, bisa dibilang cukup kuat. Kamu bukan tuanku, mengapa aku harus mengatakan padamu, kamu hanyalah orang yang akan jatuh ke jalan iblis? Melihat Erikin menjawab dengan seenaknya sendiri, roh pedang penyangkal iblis mendengus dingin. Serangan tiba-tiba, pembunuhan, komunikasi dengan iblis dan sekarang kamu masih berlatih teknik pengorbanan darah. Langkahmu selanjutnya mungkin berlatih keterampilan sihir dan kemudian menjadi titisan iblis. Aku peringatkan kamu, kamu tidak jauh dari menjadi iblis sekarang, tidak jauh dari membunuh dirimu sendiri. Bawel. Melihat pria ini terus berbicara dan tidak berbicara pada intinya, Erikin berhenti mendengarkan omong kosong roh pedang penyangkal iblis. Dia memilah barang-barang Rikolong. Satu-satunya penyesalan adalah Rikolong tampaknya demi bertarung, jadi tas penyimpanan utamanya tidak ada di tubuhnya. Jadi tidak ada yang lebih berharga di dalam tas penyimpanan ini kecuali hal-hal yang dijadikan barang pertaruhan. Batu roh, rumput ajaib dan bahkan lebih banyak cairan spiritual. Aku harus mencarinya di masa depan. Erikin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak lupa bahwa tinggal satu langkah lagi untuk mengaktifkan lubang ilahi ke-72. Dan ketika lubang ilahi ini menyala, dia pasti akan menerobos ke fase penilaian 2 kegagalan. Itu adalah peningkatan terbesar untuk dirinya sendiri. Setelah terbang setengah hari, Erikin berlatih selama beberapa hari. 90% luka di tubuhnya telah pulih dan dia membuka matanya lagi, melihat ke daftar peringkat langit. Saat ini, keenam nama itu seolah membeku dan tak pernah berubah. Semuanya harusnya sudah diselesaikan. Erikin melirik. Nikobai tidak memiliki ketegangan dan nama kedua tiba-tiba menjadi Tobikyu. Orang ini merahasiakan namanya dan dia bisa merebut kekuatan suci mulia Su dari kayu misterius sendirian. Orang ini seharusnya menjadi lebih kuat lagi dan sangat kuat. Memikirkan hal ini, Erikin mau tidak mau merasa sedikit lebih stres. Roh pedang penyangkal iblis beromong kosong kalau katanya dia masuk ke jalan iblis, tapi Tobikyu benar-benar lebih gila lagi. Dia membenci Yudhira Ying, Rikolong, Mingzu, Kenigu dan sebagainya. Tapi di daftar musuh, pasti ada namanya sendiri. Orang ini akan membunuh semua orang yang dia benci dan dia juga akan menyerang orang-orang di sekitar mereka, seperti Vinolasu, Mitayan, Tetua Di dan lainnya. Terakhir kali Erikin menggunakan jurus Buddha melarikan diri untuk mengusirnya dari gurun pasir kuning. Tapi lain kali, aku hanya akan memiliki kesempatan ini saja. Peningkatan, dia harus bisa meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dan lebih jauh lagi, nama Yudhira Ying muncul lagi. Jelas,
Meskipun Susan Xiong mengambil kekuatan suci sebentar, dia tetap kalah dari lawan pada akhirnya. Kekuatan klan beruang masih lebih lemah dari Qingzu. Nama keempat memberi Eric Qin beberapa kejutan. Mita Yan. Tak disangka, di bawah persaingan semua pihak, pada akhirnya justru Tuan Istana Yan yang mendapatkan kekuatan suci. Adapun kemenangan Mita Yan, dia secara kasar dapat yakin bahwa Vinola Su dan yang lainnya baik-baik saja. Di samping, Junaedi Wang juga menatap kosong ke daftar peringkat langit. Ini semua nama pejuang kebanggaan yang menguasai dunia, keutamaan dan kemampuan apa yang bisa dia miliki dan bisa menduduki dua kekuatan suci oleh satu orang. Jika dia ditemukan oleh orang lain, dia akan segera dimusnahkan. Itu semua karena iblis jahat ini terlalu licik. Jika dia benar-benar berlatih kekuatan suci itu, apakah dia bisa membunuh orang ini? Pikiran Junaedi Wang berubah dan dia memegang dua gulungan kekuatan suci di tangannya, seolah dia bisa berlatih kapan saja. Sayang sekali dia dikelilingi oleh para Sky-Eater yang padat dan ada beberapa yang lebih besar dan tampak sangat ganas, tertanam di antara alisnya. Selama ada pergerakan pada diri sendiri, diperkirakan akan langsung merambah ke laut kesadarannya. Serangga terkutuk ini. Junaedi Wang mengutuk secara diam-diam. Kamu sangat menginginkan kekuatan suci ini. Sebuah suara tiba-tiba mencapai telinga Junaedi Wang. Ya, tidak. Junaedi Wang tanpa sadar membuka mulutnya, lalu gemetar sesaat dan dengan cepat menyangkalnya. Tidak apa-apa, aku ingin melakukan percobaan juga. Eric Qin memandang Junaedi Wang, mengulurkan tangannya dan bergerak dan semua Sky-Eater terbang dan kembali ke lengan Eric Qin. Untuk dua kekuatan suci ini, kamu dapat memilih salah satu bawahanmu atau kamu untuk berkultivasi. Jika kamu dapat mengalahkan aku akan melepaskan kalian, kata Eric Qin. Sekarang, saatnya baginya untuk melakukan beberapa upaya untuk menyingkirkan orang penuh kepalsuan ini di kapal. Senior, berhentilah bercanda. Junior ini tidak akan pernah berani menjadi musuhmu. Junaedi Wang memaksakan senyum dan berkata. Aku serius, kata Eric Qin. Serius. Mata Junaedi Wang berkedip dan dia merasa Eric Qin sepertinya tidak bercanda. Karena pihak lain tidak sedang bercanda, sangat mudah untuk membunuh dirinya. Begitu serangga menggigit, dia akan habis. Apakah orang ini gila? Atau terlalu sombong, bahkan meremehkan kekuatan suci? Senior, junior ini sangat pemalu dan tidak berani bertarung. Tapi Junaedi Wang masih tersenyum. Tadi malam, kamu membunuh sepasang kultivator yang tidak bersalah, kata Eric Qin dengan ringan. Roh jahat darah di tubuhmu sangat kuat dan masih sangat segar. Senyum Junaedi Wang langsung membeku. Ini membuktikan bahwa kamu tidak hanya suka berkelahi, tetapi juga suka membunuh dan banyak di antaranya terjadi baru-baru ini. Jadi kamu dan bawahanmu jelas bukan orang yang menyedihkan atau bahkan sangat keji. Rencana awalku adalah membunuh kalian semua. Jika kalian bertahan 1 hari lagi, akan ada lebih banyak orang yang mati sia-sia di sini. Dan ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Ekspresi Junaedi Wang berubah drastis. Eric Qin sebenarnya tahu segalanya, tapi dia belum pernah menyebutkan sepatah kata pun sebelumnya. Berdasarkan apa yang telah mereka lakukan, bahkan orang yang paling baik pun tidak bisa tidak membunuh mereka. Melihat kekuatan suci di tangannya, dia menggertakkan gigi dan tiba-tiba Reiki berubah menjadi kekuatan suci. Kamu yang memaksa aku. Saat aku mempelajari kekuatan suci, aku akan membunuhmu. Jika itu benar-benar tidak berhasil, seharusnya bisa melarikan diri. Bang!
Semburan ingatan memasuki pikiran Junaedi Wang dalam sekejap. Menerima warisan Dewa Bintang, meskipun dia akan memasuki pemandangan khusus di sisi itu, tetapi di dunia luar itu hanya sesaat. Kekuatan suci ini. Setelah Junaedi Wang menyerap kekuatan suci ini, dia hampir menjadi gila. Dia ingin bertahan hidup, mengapa malah teknik yang luar biasa anehnya. Tepat ketika ekspresi Junaedi Wang bergetar dan dia membuka matanya, cahaya Reiki langsung menembus alisnya. Ceseses. Tubuh Junaedi Wang bergetar, lubang darah muncul di kepalanya dan dia jatuh ke belakang kesakitan. Sial, iblis jahat ini tidak masuk akal. Kamu bilang biarkan aku belajar kekuatan suci untuk bertarung denganmu, tapi sebelum aku bisa bergerak, kamu melakukan gerakan yang mematikan. Bersambung.